Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailam minal makkati ilal falastin thumma urija bihi ilas samai wa makanin ulwin fa auhallahu ta'ala khamsa salawatin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Darul Akhirah Pak Haji Markan sedang keluar kota. Hadir bersama kita Mbah Haji Poniran beserta jajaran pengurus Masjid Darul Akhirah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Nopri Suroso, Bapak Suparno, Ustadz Maf'ul ya, Imam-imam Masjid Darul Akhirah, Bapak Lurah, Ketua RT, Ketua Lingkungan, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, apa kabar, sehat? Jadi ini sudah ada tempat duduk. Cuman kata Pak Markan temanya Isra Mi'raj. Berdiri aja sayanya. Biar agak beda gitu ya Pak ya. Kalau yang duduk itu rutin biasanya. Pengajiannya tema fikih. Tapi kalau berdiri tema bebas. Waktu kita terbatas sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini cukup beberapa poin penting yang hendak saya sampaikan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra lalu Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh, tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya kata Nabi dibawa pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kampung para malaikat. Tempat tinggalnya Jibril itu di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Lalu Nabi naik lagi ke atas. Jadi kalimatnya ila makanin ulwin, ke tempat yang sangat tinggi. Jadi nerima wahyu itu bukan di Sidratul Muntaha, ke atas lagi. Tempat yang sangat tinggi, Jibril pun tidak boleh ikut. Nabi sempat nggak berani sendirian. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni, sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah ketimbang saya. Kamu boleh naik ke atas, saya enggak boleh Muhammad. Hanya kamu yang boleh naik ke atas. Nabi itu kayak menjejakkan kaki di suatu tempat lalu ditarik ke atas. Bahasa orang sekarang naik lift mungkin ya Pak. Mungkin di sono ada lift juga ternyata ya. Naik ke atas sangat tinggi sekali. Sampailah di hadapan arsy.
singgah sananya Allah. Falamma ra'aitul arsy, ketika aku lihat aras, kata Nabi, wajadtu awsa'u min kulli syai', arasnya Allah itu lebih luas dari segala sesuatu. Gede banget. Lebih luas daripada langit dan bumi ini. Jadi Nabi nggak berani nyebut zatnya Allah, nggak berani. Kita juga nggak nyampe lah Pak kalau ngomong ke sono. Nabi cuman bicara tentang arasnya saja. Singgah sananya Allah. Subhanallah. Allahu akbar kabira. Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya. Fa'auhallahu ta'ala anayya khamsina salatan. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya di situ 50 salat. Banyak banget ini Pak. Yang 5 waktu aja kita bolong ya. Ini 50 salat. Saking dengarnya sudah sering kita tak singkat ini. Ditawar-tawar jadi 5 waktu salat. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa salawatin. Wahai Muhammad, sesungguhnya dari 50 tadi tinggal 5 waktu salat. Likulli salatin asrun, satu salat nilainya 10. Fadzalika khamsuna salatan, maka jumlahnya sama dengan 50 salat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku janji, kata Allah, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya yang menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk surga semua. Pokoknya boleh protes di akhirat nanti. Panjenengan Pak Suparno, kalau di akhirat nanti mau dimasukin ke neraka, protes aja lah. Saya sudah sholat ya Allah. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa boleh protes sama Allah? Boleh. Di akhirat hujah diterima. Hujah diterima. Alasan didengar oleh Allah. Ya Allah, saya sudah rajin sholat. Apa pantas saya masuk ke dalam neraka? Hujah didengar oleh Allah. Masuk surga. Kayaknya sih kita ini bakal masuk surga semua ya. Kayaknya. Pastinya wallahu a'lam. Cuman Allah yang tahu. Toh juga sholat itu nggak repot Pak. Sholat zuhur, wayahnya istirahat. Nggak ada kerjaan nggak punya jam istirahat. Pasti ada istirahatnya kan. Sholat asar, wayahnya orang berhenti kerja. Selesai. Di kantor selesai ngantor. Kuli bangunan jam 4 stop pekerjaan. Sholat. Maghrib, emang wayahnya orang sudah pada pulang ke rumah. Luangkan waktu untuk sholat, berangkat ke masjid. Isya, kita mengawali istirahat. Ngapa sih ngoyo banget? Subuh memang wayahnya bangun. Kan sholat nggak merepotkan. Orang kalau subuh nggak pernah bangun, penyakitan nantinya. Makanya Bapak Ibu, sholat tidak membebani. Saya belum pernah ngelihat orang habis sholat ngap-ngapan. Ngapa Mbah? Capek habis sholat? Enggak ada. Kalau orang kerja capek banyak. Orang nguli capek banyak. Makan capek banyak lah. Makan bakso 3 mangkok. Ngap Bapak Ibu. Sampai-sampai nggak bisa bernapas kita. Tapi sholat capek nggak ada. Sholat melelahkan tidak ada. Maka jaga sholat. Allah punya janji sama kita. Kalau kita menjaga sholat, Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Wa man lam yuhafidh alaihinna liwaqtihinna, tapi barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya
pada waktu-waktunya, fala ahdalahu indi, maka tidak ada janji di sisiku. Jadi kalau kita enggak menjaga salat, maka tidak ada janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ini takkan pernah ingkar janji. Percaya enggak Bapak Ibu? Allah enggak pernah bohong sama kita. Saya ini kadang-kadang malu, Pak. Ngapa malu? Saya lebih percaya janji manusia kadang daripada janji Allah. Contoh, Chandra Supermarket, Pak. Tiap tahun undian berhadiah kan? Banyak hadiahnya. Mobil aja 2 kemarin ya Pak ya. Mobil 2. Saya kalau belanja ke Chandra Pak, dapat kupon, sampai rumah tak tulis Suparman. Jangan sampai salah Suparno jadinya, jangan. Meleset nantinya Suparman. Nomor KTP, kan banyak tuh nomor KTP. Takut betul saya salah hurufnya. Nomor HP, nggak boleh salah. Alamat sesuai dengan KTP. Banyak kupon yang saya masukkan dengan harapan dapat mobil. Pengumpulan terakhir tanggal 23 Februari kemarin, diumumkan tanggal 24 Februari. Begitu diumumkan, centong aja nggak dapat saya. Tapi tiap tahun Pak Parnos jujur, saya lakukan itu. Loh, mengapa saya lakukan? Karena Chandra nggak mungkin bohong. Ada aturan mainnya. Nggak mungkin bohong, pasti dapat mobil, cuman diundi. Dari sekian juta kupon yang terkumpul seluruh Lampung ini, cuman 1 atau 2 orang yang dapat. Kebetulan bukan kita. Nah, sama janji supermarket kita percaya. Apalagi sama janji Allah yang maha kaya. Dan janji Allah tidak diundi. Semua mendapatkannya. Kalau kita menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tinggal begini Bapak Ibu. Kira-kira ini sholat kita sudah diterima apa belum? Walaupun ngomong begini gak enak, ngajarin pesimis. Tapi bukan untuk pesimis, untuk introspeksi diri. Ceramah ini kalau saya sampaikan sama orang yang belum sholat, nggak tak sampaikan Pak. Ini saya sampaikan karena di masjid orangnya sudah pada rajin sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, asharatu nafarin la yaqbalallahu ta'ala sholatahum. Ada 10 golongan manusia yang Allah tidak menerima sholatnya. Ini kok serem ya bahasanya ya. Atau biar lebih sederhana begini, Allah tidak ngasih ponten. Kalau nggak diterima seolah-olah kan nggak sah, wajib diulang. Tapi saya membahasakannya, Allah nggak ngasih ponten, Allah nggak ngasih nilai, nggak ada ponten di hadapan Allah. Itu 10 golongan manusia. Pengen tahu nggak Bapak Ibu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Banget gak? 1. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang sholatnya sendirian, tidak baca apa-apa. Ya iyalah, gimana mau diterima orang sholatnya nggak baca apa-apa? Sekaligus membedakan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah Bapak Ibu, walaupun kita nggak membaca apa-apa, karena nggak hafal, maksudnya karena nggak hafal, sah sholatnya, diterima, semua ditanggung imam. Makanya kalau makmum salah, imam tanggung. Tapi kalau imam salah, makmum tidak tanggung. Makanya berat jadi imam itu, berat sekali Bapak Ibu. Karena imam itu banyak resikonya, tanggung sendiri. Yang enak tuh ngamum di belakang, karena semua imam yang tanggung nantinya. Makanya kalau kita ini mu'allaf, nggak apal apa-apa, cuman bismillah tok apalnya, berjamaah ke masjid. Karena sholatnya sama dengan nilai pahala sholatnya imam nantinya. 1. Yang kedua,
tidak diterima salatnya warajulun lam yu'addiz zakatah, seseorang yang tidak membayar zakat. Bakhil alias pelit. Ada orang pelit nggak sih di sini nih? Oh, nggak ada, dermawan semua. Ibu-ibu dermawan kan? Karena begini sih Pak, baik itu nggak bisa sendiri. Bangun masjid ini kan nggak bisa sendiri kan? Harus sekumpulan orang baik melakukannya. Bantu orang fakir miskin pondok pesantren nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng kita baiknya. Suami dermawan, bini pelit, nggak jadi. Ada nggak istri pelit, Bu? Ada, tapi nggak datang ke sini ya. Masih tinggal di sono. Atau sebaliknya, istri dermawan, laki pelit, nggak jadi, Pak. Kata suami pas Jumatan, "Mah, Papa mau berangkat Jumat, masukin duit ke kantong baju koko. Nanti kotak amal lewat kan malu nggak nyelip." Niatnya saja sudah nggak enak, malu kalau nggak nyelip. Begitu masukin duit, suami berangkat ke Darul Akhirah, mau masuk masjid, cek duit dulu. Begitu cek kantong, 50.000, biru warnanya. Nggak jadi suami masuk masjid. Pulang ke rumah lagi nggak masuk rumah, malah bengak-bengok. "Mah, apa?" kata istrinya. "Tadi kan Jumatan kok pulang lagi?" "Enggak, tadi masukkan duit berapa?" "Ya gocap 50.000. "Ah, kebanyakan ini mah. Tuker. Enggak jadi Pak, 50.000 infak ke masjid, karena lakinya pelit. Emang nggak bisa kita tuh baik sendiri, nggak bisa. Masjid semegah ini kita bangun karena ada sekumpulan orang baik. Saya ingin kembali lagi. Orang yang nggak bayar zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu sepaket itu. Kayak dua sisi mata uang. Duit itu kalau gambarnya cuman sebelah, satu muka yang lain polos, nggak laku, bukan duit namanya. Ini harus ada gambaran semua. Nah, sama dengan dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang sholat tapi nggak bayar zakat, nggak diterima sholatnya, nggak ada nilai maksudnya. Atau orang yang dermawan, rajin bayar zakat tapi nggak pernah sholat, juga tak bernilai zakatnya. Harus klop dia dua-duanya. Ini dua. Makanya ayat berantai itu kalau kita baca dalam kitab Duratun Nasihin, ada 3 ayat berantai itu. 1, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Wa may yuti'illaha wa lam yuti'ir rasul, barang siapa yang taat pada Allah tapi enggak taat Rasul, tidak diterima ketaatannya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkurli walidayhi, barang siapa yang syukur pada Allah tapi enggak syukur sama ibu bapaknya, tidak diterima syukurnya. Barang siapa yang berbakti kepada Allah tapi enggak bakti sama kedua orang tuanya, maka tidak diterima baktinya. Itu ayat berantai namanya. Ada klop hubungan, harus berkaitan. Baik, yang ketiga, yang tidak diterima sholatnya, rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam suatu kaum yang makmumnya benci semua sama imamnya itu. Tapi kalau imam kita enggak ya, jadi idola ibu-ibu imam kita. Suaranya bagus, membacanya enggak panjang-panjang. Saya kasih tahu, sesoleh-solehnya bapak ibu paling seneng imam yang bacaannya pendek. Setuju enggak kira-kira? Saya tahulah orang Indonesia itu, apalagi wayahnya tarawehan. Taraweh di Darul Akhirah ini paling enak, Pak. Alhaqumut takatsur. Coba jajal taraweh kita baca Al-Baqarah. Itu ditandain sama emak-emak, itu imamnya siapa sih? Langsung ditandain. Giliran ngimam lagi sepi jamaahnya. Maksud saya begini, imam itu harus akomodatif.
Imam itu harus menyesuaikan diri dengan makmumnya. Imam nggak boleh ngotot, apalagi masalah fikih. Makmum mayoritas senang kunut, imam mesti kunut. Makmum mayoritas senang bismillah dijaharkan, imam mesti bismillah jahar. Nggak boleh. Imam membedakan diri dari makmumnya. Sejelek-jeleknya imam, kata Nabi, engkau jadi imam satu kaum sedangkan kaum itu membencinya, bisa tidak diterima sholatnya. Apalagi imamnya ganjen, tiap janda lewat disuitin. Mak-mak sebel banget tuh sama imam misalnya. Imam yang nggak bisa jadi contoh misalnya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah beratnya jadi imam. Jadi selain dia nanggung semuanya, ada konsekuensi ketika makmum benci kepadanya. Maka semakin di depan kita harus semakin bijaksana. 3 ya. Yang keempat sekarang, warajulun syaribul khamra mudmin. Seseorang yang minum minuman keras, tidak diterima sholatnya. Zaman dulu kan sampai disampaikan begini, mula-mula sebelum diharamkan khamr, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekat-dekat dengan sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabok. Biyen begitu Pak, karena masih ada yang sholat dalam keadaan teler, sampai kemudian diharamkan. Makanya orang yang teler, orang yang mabok, orang yang minum tidak diterima sholatnya. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi keluar dari Masjid Al-Aqsa habis sholat 2 rakaat. Faja'ani Jibril, kata Nabi, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Disodorkan sama Nabi. Fakhtartu laban, aku pilih segelas susu, kata Nabi. Kata Jibril, ikhtartal fitrah, pilihan kamu benar Muhammad. Loh Jibril, umpama tadi saya milihnya khamr, emang apa jadinya? Seandainya engkau minum khamr, maka umatmu bakal teler semuanya. Untung Nabi minumnya susu. Walaupun enak milihnya tangan kanan susu, jelas Pak, alamatnya jelas gitu. Tangan kiri khamr, enak milihnya kayak nyanyian zaman dahulu. Madu, nyaut aja gitu Pak, nggak usah malu-malu. Racun di tangan kirimu, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Enak pilihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu kalau suruh milih, milih di madu apa di racun kira-kira? Di madu apa di racun? Oh enggak dua-duanya ya Bu ya. Itu pertanyaannya salah itu. Artinya begini Bapak Ibu, enak pilihnya tangan kanan madu, tangan kiri racun, tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Cuman kita ini sedang dihadapkan dengan zaman di mana madu bercampur racun, khamr bercampur susu. Tampilannya khamr, tampilannya susu, dalamnya khamr. Mereknya madu, dalamnya racun. Talbisul haqqa bil batil, zaman campur aduk yang hak sama yang batil. Wajahnya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya jubah agama, tapi ambisinya ambisi pribadi. Mukanya lugu, hatinya buaya. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada Pak Waluyo enggak ya? Enggak ada. Waluyo, wajah lugu, hati buayo. Ini maaf Pak, maaf ini akronim saja ya. Hati-hati dengan zaman sekarang. Banyak jubah agama dikamuflase demi kepentingan. Entah golongankah itu, entah politikkah itu, entah pribadikah itu. Nah jangan. Baik, saya lanjutkan. Jangan panjang-panjang penjelasannya, enggak cukup nanti waktunya. Yang kelima,
Tidak diterima sholatnya warajulun mamlukun abiq, hamba sahaya yang lari dari tuannya. Jadi hamba sahaya itu dalam kodifikasi fikih Pak, orang yang tak merdeka. Kemerdekaannya dikuasai oleh tuannya. Zaman sekarang nggak ada lagi karena perbudakan sudah dihapuskan. Cuman biar masih berlaku nih hadis gitu, masih berlaku, Bapak Ibu bisa mengambilnya menjadi kias. Yakni orang-orang yang kemerdekaannya sudah digadaikan dengan SK. Salah satunya aparatur sipil negara, PNS. Maaf ada PNS ya. Biar nggak ngebet banget jadi PNS itu. Jangan ngebet banget jadi pengusaha Pak. Kayak orang di barat kan, yang daftar PNS mah jarang di barat. Tapi yang jadi pengusaha rebutan orang. Indonesia mah enggak. Ternak lele aja males Pak rebutan jadi PNS. PNS itu begini, kemerdekaannya sudah tergadai. Karena mengapa? Mereka sudah dibayar oleh negara. Negara itu dari mana? Dari rakyat. Coba kita beli listrik aja kena pajak penerangan jalan, pajak. Bapak Ibu punya motor mobil, PKB, pajak kendaraan bermotor. Kita bayar PBB. Makan di mana kita bayar pajak. Belanja di Chandra kita bayar pajak. Itu kita kan yang menggaji itu. Makanya PNS yang lari dari tugasnya, awas, bisa tidak diterima sholatnya. Harus disiplin kerjanya. Makanya saya ini berkali-kali Pak ditawarin jadi PNS, nggak mau kata saya. Ngapa? Nanti ada undangan ceramah pas jam kerja, nggak bisa kan? Kalau saya menuhin ceramah, ujung-ujungnya korupsi waktu. Kita harus profesional kan membaginya sesuai dengan tugas kita. Makanya menurut saya sih, pendapat saya, PNS aparatur sipil negara adalah budak negara. Bukan budak saya, budak negara. Ketika dia lari dari tugasnya, tidak disiplin waktu, tidak disiplin pekerjaan, tidak sesuai dengan SOP misalnya, atau korupsi, awas, boleh jadi tidak diterima sholatnya. Kita harus merubah juga mentalitas bangsa kita Pak. Kok ngantri banget sih jadi PNS itu? Bukan haram, boleh, itu tugas mulia. Cuman begini Bapak Ibu, tanah Indonesia Raya tercinta ini kan lebar banget kan. Betul nggak kira-kira Pak? Di Jepang orang punya tanah 1 hektar kaya di Jepang. Kaya punya tanah 1 hektar. Di Indonesia punya tanah 1 hektar masih susah makan. Saya punya tanah di kampung Pak, kebun 1 bidang. Begitu panen kopi cuma dapat 3 juta. Setahun loh itu. Tahun kemarin. Ya kasihan sama yang ngegarap kan. Yang ngegarap aja nggak cukup untuk beli beras, saya tak kasih semua. Kalau mesti dibagi lagi mau makan apa dia? Indonesia punya tanah 1 hektar masih melarat, kecuali tengah kota tanahnya. Dijual tapi Pak, baru kaya dianya. Kalau ngegarap mah sama aja hasilnya begitu. Di Jepang orang punya tanah 1 rantai, sugih. Di Cina juga begitu. Nah, ada apa dengan kita ini? Sedemikian rupa. Makanya mental harus dirubah. Jiwa entrepreneur, kemandirian, berproduksi. Makanya di tengah-tengah, di depan orang bank saya ceramah begini Pak. Kata saya, pekerjaan paling mulia bukan jadi pegawai bank. Lu ngapa? Pegawai bank itu cuma duit ke duit. Pekerjaan yang paling mulia adalah petani. Karena itulah sektor produksi. Produksi pangan. Petani nanam padi. Petani nanam lele, ternak ayam, itu sektor real, nyata banget itu. Itulah pahlawan-pahlawan di negeri kita ini Pak. Yang bertani, yang berkebun itu sebetulnya. Nah, kita ingin kembali ke semangat itu lagi. Masalahnya di Waidadi itu sawahnya udah jadi rumah semua. Termasuk saya yang zolim Pak, bikin rumah di tengah sawah itu ya. Allahu Akbar. Oke, kita lanjutin. Yang keenam sekarang, yang tidak diterima sholatnya, wa mra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang tidur di malam hari.
Bu, bu, malam tidur nggak? Nah, tapi nggak dipotong ya Pak, ada panjangannya itu. Wa mra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang tidur di malam hari yang suaminya ngambek. Noel, malah tarik selimut ya Bu. Ditengaдаhin malah tengkurap malahan. Akhirnya suami marah. Istri tidur dalam keadaan murka suami. Istri yang begitu dikhawatirkan kalau keseringan bisa jadi tidak diterima sholatnya. Wanita itu kan enak sih Bu, masuk surganya gampang. Wanita itu berbakti sama suami surga, taat suami surga. Kalau pengen masuk neraka ya gampang juga, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Kalau dia bangun pura-pura aja nggak sengaja gitu, gampang banget perempuan. Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farajaha. Wanita itu yang penting satu, salat 5 waktu, Ramadan puasa, sama suami dia taat dan dia tutup auratnya, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Baik, yang ketujuh sekarang. Wa mar'atun hurratun tusalli bi ghairi khimar. Wanita merdeka yang sholatnya tidak pakai kerudung. Ibu-ibu sholat pakai kerudung nggak? Ya pakai dong, telekung malah Pak, lebar-lebar. Karena begini dalam fikih Bapak Ibu, kalau wanita yang tidak merdeka, budak sahaya, sekali lagi saya ulangi, budak sahaya, auratnya dalam sholat cuman udelnya sampai lutut saja, kayak laki-laki Pak. Jadi walaupun dadanya kelihatan, sah sholatnya. Ingat, jangan salah ngedengar, budak sahaya, bukan ibu-ibu ya. Ini zaman sekarang nggak ada lagi, dada kelihatan sah sholatnya, itu budak sahaya. Nah, namun kita ini kan belajar Bapak Ibu, belajar begini. Kalau dalam sholat menghadap Allah saja kita nutup aurat, maka dalam kehidupan interaksi sehari-hari pun kita juga mesti nutup aurat. Insya Allah. Cuman begini Bapak Ibu, kita ini sering kejebak hoak di media sosial Pak. Ada hoak, pemerintah melarang pakai kerudung, hoak kan? Padahal kalau dibaca detail, pemerintah melarang muslim pakai kerudung. Ya iyalah, yang pakai kerudung mah muslimah bukan muslim. Betul nggak kira-kira? Terus ada lagi yang hoax terbaru itu apa? Pemerintah menghapus pelajaran agama Islam. Kan hoax. Kok banyak yang percaya gitu? Itu hati-hati sekali Bapak Ibu. Isu-isu begitu kan digoreng untuk manas-manasin kita, hati-hati. Yang kemarin sempat saya koreksikan terakhir tentang minuman keras kan? Siapa yang melegalkan minuman keras? Udah legal dari sononya, dari zaman Pak Karno. Itu kan aturan nanti investasi minuman keras hanya boleh di 4 provinsi. Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Itu kalau benar-benar ditekan Pak, malah menguntungkan umat Islam. Tutup semua pabrik-pabrik di Jakarta itu, pindah ke Bali, ke Nusa Tenggara. Tapi sayang udah kita gegerin duluan, nggak jadi akhirnya. Jadi jangan salahkan kalau dipanjang ada pabriknya, kan begitu. Kita ini lebih percaya sama hoax. Berita itu lebih lihat judulnya tapi nggak lihat isinya. Ada berita Ustadz Suparman Abdul Karim dari Bandar Lampung pacaran sama Nisa Sabian, geger. Umpama ya Pak. Kita geger kan, tapi nggak dilihat apa faktanya. Mudah gegeran, hati-hati. Mudah-mudah gegeran kayak gitu itu. Rugi kita sendiri nantinya. Baik, yang berikutnya 8 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya wa akilur riba, rentenir, pemakan riba. Tidak diterima sholatnya walaupun jengkang-jengking sampai jungkir balik. Saya sering mengusulkan begini. Polisi khusus teroris udah ada Densus 88.
khusus kriminal dunia maya ada cybercrime, ada lagi KPK, Tipikor, khusus tindak pidana korupsi. Tapi saya ingin harus ada polisi khusus pemberantasan rentenir. Setuju nggak kira-kira? Ini ngelunjak betul rentenir itu, Pak. Coba nagih utang main tendang pintu aja. Masalahnya begini, pedagang kecil masyarakat kita ini, dia mau melakukan pembiayaan ke bank kurang syaratnya. Karena nggak ada syarat kurang syaratnya, ribet persyaratannya, akhirnya ke rentenir dengan bunga yang berlipat ganda. Bayangin kalau ngutang 1 juta, pulang 1.300.000 sebulan, berarti 30% bunganya. Hancur perekonomian kita kerjaan rentenir itu. Belum lagi pedagang-pedagang di pasar, Bapak Ibu. Makanya rentenir tidak akan diterima sholatnya. Dan saya kasih pesan begini, kalau orang yang pinjam ke rentenir, rezeki dan usahanya tidak akan pernah berkah. Makin susah, makin susah, makin susah, makin susah. Itu kalau pinjam ke rentenir. Coba rasakan yang minjem-minjem ke rentenir itu. Kalau enggak mau tambah melarat, berhenti minjem ke rentenir, utang yang ada lunasi. Kalau perlu ada yang dijual, jual. Tidak akan pernah berkah. Mengapa? Karena sekaligus menjadi kafarat penebus dosa untuknya, agar di akhirat nanti tidak ada lagi siksa. Tapi sebaliknya kalau rentenirnya, Pak, tambah sugih, tambah senang. Makanya rentenir rata-rata tambah kaya. Mengapa demikian? Karena di akhirat tidak ada lagi surga untuknya. Di rentenir itu serombongan datang di akhirat. Ya Allah, walaupun kami jadi rentenir, kami sudah sholat, kami tetap naik haji. Kan ada, Pak, rentenir naik haji kan? Tetap naik haji. Kata Allah, pahala sholat dan hajimu sudah aku ganti di dunia dengan membanyakkan rezekimu dan mengkayakan kehidupanmu. Akhirat tidak ada lagi balasan untukmu. Na'udzubillah. Itulah rahasianya, siapapun yang pinjam ke rentenir pasti bangkrut. Tapi rentenirnya justru tambah kaya. Itu sebabnya. Baik, yang ke-9 sekarang. Wal imamul jair. Yang tidak diterima sholatnya, pemerintah yang korupsi. Ini termasuk Pak Suparno, agar jangan korupsi. Karena pemerintah itu kan 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak diterima sholat. Ketika al-baghyu bi ghairi haq, mengambil apa yang bukan haknya. Makanya enak. Pemimpin itu satu kakinya berdiri di surga, satu kakinya berdiri di neraka. Adil dia surga, zalim dia neraka. Pilihannya begitu. Makanya Bapak Ibu, pemimpin yang adil itu duluan masuk surga. Makanya dalam Islam ini umat wajib menghormati pemimpin, karena pemimpin itu masuk dalam derivasi hierarki ketaatan. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taati Rasul, dan pemerintah yang ada di antara kalian. Masuk hierarki dia. Makanya man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan Allah. Makanya nggak boleh menghina pemerintah, nggak boleh. Mencacinya nggak boleh. Apalagi presiden, Pak, ada undang-undangnya. Tapi mengingatkan pemerintah wajib bagi kita semua, agar pemerintah tidak berbuat zalim. Setuju nggak kira-kira? Beda, berdakwah beda, mengingatkan beda dengan menghina beda. Kalau menghina, Bapak Ibu, jangankan di Indonesia, Pak, masih mending Indonesia. Di Arab menghina raja, pancung lehernya. Indonesia masih mending, Pak, masukin bui paling suruh tobat. Kalau di Mekah, di Arab Saudi nggak bisa. Saking kerasnya hukum di mereka. Baik, yang berikutnya yang ke-10, yang terakhir. Betul, yang ke-10 ya. Ngitung gak kira-kira ini, Pak? Ngitung lah ya. Yang tidak diterima sholatnya, warajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang sholatnya sendiri tidak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Bahasa kerennya apa? STI.
BMJ. Sholat terus maksiat jojo. Tidak diterima sholatnya, tidak ada nilainya. Baik, masih ada waktu sedikit, kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Saya tak duduk Bapak Ibu ya, pegel. Ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu 3 menit, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Melihat yang bukan haknya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ali ngomong, ya Rasul, saya melihat cewek cantik. Kata Nabi, nazratul ula laka wa thaniyatu alaika. Pandangan pertama, rezeki untukmu. Pandangan kedua, dosa bagimu. Jadi kalau kita ngelihat yang begitu-begitu, Pak, pandangan pertama ketumbur, nggak sengaja, paling istighfar, rezeki. Pandangan berikutnya bukan hak kita lagi, maka itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Melihat sesuatu yang bukan haknya, termasuk ngintip, kan melihat sesuatu yang bukan haknya, ngintip itu. Dan melihat yang lain-lainnya, Pak, melihat perbuatan maksiat. Termasuk nontonin Gisel. Ada yang nonton nggak di sini sih? Kalau saya nggak mau nonton, Pak, bener aja, subhanallah. Beritanya dengar ya, termasuk tuh. Melihat itu dosa, itu diminta pertanggungjawaban. Bahkan kalau nggak tobat jadi azab. Terus telinga mendengar sesuatu yang bukan haknya. Orang ngurumpi tak kita dengerin, kita mah nggak ikut ngobrol, enggak. Cuman menjadi pendengar setia, alias kambing conge. Jadi mendengar itu juga perbuatan dosa. Kemudian apalagi berbicara ya, lisan kita paling banyak. Karena begitu, su'ila an aktsari mayudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Bukan tangan, bukan mata, bukan telinga, tapi al-famu, mulut yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban, kecuali kita sudah bertaubat sebelum kematian. Makanya dalam doa selamat kan, wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum kematian. Itu menunjukkan bahwasanya Allah kasih peluang. Kalau tidak ingin lelah mempertanggungjawabkan perbuatan kita, maka ciptakanlah kesempatan untuk bertobat sebelum kematian. Jadi begitu. Termasuk yang terbersit di hati kita. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Saat dia sudah jadi suudon, saat dia sudah jadi buruk sangka. Tapi kalau cuma terbersit lalu kita beristighfar, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sedikit lagi saya bacakan satu hadis lagi. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak beranjak kaki seorang hamba sehingganya ditanya 4 perkara. 1, an umrihi, umurnya, fima afnah, kemana dia dihabiskan. Wa an jismihi, jasad semuanya, luar dan dalamnya, fima ablah, untuk apa digunakan. Wa an ilmihi ma'amila bih, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, kemana dia membelanjakan, dari mana dia mendapatkannya, dan kemana dia membelanjakannya. Semua pasti dimintai pertanggungjawaban. Namun kata Nabi, Allah tidak jadi bertanya sama kita ketika kita sudah bertobat sebelum mati, dan Allah terima taubat kita sebelum kematian. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Habis Isya nanti, Pak, kita peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Baitul Jannah ya. Gang Leki Pali ya, di Gang Leki sebelah situ ya, sebelah sana. Ya, mudah-mudahan kalau yang bisa hadir kita ngaji Isra Mi'raj di sana.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.